Hai, apa kabar anak-anak hebat kota Surabaya? Senang sekali kali ini Ibu akan menemani kalian kembali lagi belajar di program apa lagi anak-anak kalau bukan program apa? Belajar dari rumah bersama guruku. Iya, betul sekali anak-anak hebat. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menemani kalian selama 30 menit ke depan belajar bersama. Nah, perkenalkan terlebih dahulu ya anak-anak. Nama Ibu adalah Ibu Nurul Mahromiyah dari SDN Martorejo 1. Tapi biasa disebut ya dipanggil dengan nama panggilan Ibu Mia. Nah, bagi anak-anak yang sudah pernah bertemu dengan Ibu di acara SPO ini, sudah mengenal dengan Ibu ya. Baik anak-anakku, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini kita persiapan berdoa dulu ya. Nah, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari anak-anakku, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat kota Surabaya, terutama anak-anak kelas 5, ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih? Ada yang tahu? Ya, kalau sudah melihat flyernya di Dispendik ya, di Instagramnya Dispendik Surabaya, pasti kalian sudah tahu kita akan belajar apa. Betul sekali, kita akan belajar di tema 9. Ya, di tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga, dengan judul Iklan Persatuan dan Kesatuan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa. Dari judulnya pasti bikin penasaran ya. Ada apa sih dengan iklan persatuan dan kesatuan kok bisa ya meningkatkan kesejahteraan bangsa? Nah, akan kita bahas, tapi setelah yang berikut ini. Kita yel-yel dulu ya anak-anak hebat. Masih ingat tidak yel-yel kelas 5? Kalau Bu Mia yang mengajar, bagaimana yel-yelnya ya? Yuk kita yel-yel dulu yuk. Ya, mungkin ada yang masih ingat ya. Tirukan Bu Mia ya, bagi yang sudah lupa. Ya, ayo bersama-sama kita bergerak, berdiri dulu dari tempat duduknya. Kita yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ayo kita belajar, ayo kita belajar. Belajar dari rumah, di bawah asik aja. Sekali lagi ya. Yuk yel-yelnya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar, ayo kita belajar. Belajar dari rumah, di bawah asik aja. Yeay, bagus sekali. Sudah semangat ya anak-anak ya? Siap. Kalau sudah semangat, artinya kita sudah bisa memulai pembelajaran hari ini. Yuk, sudah disiapkan buku temanya? Alat tulisnya? Bagus sekali. Yuk kita langsung check it out belajarnya. Ya, di tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Ada apa ya? Nah, Ibu meminta kalian untuk mengamati iklan berikut ini. Nah, iklan ini juga terdapat di dalam buku kalian. Ada yang sudah tahu? Sudah diamati? Isinya apa saja? Ya. Oke. 3 detik lagi. Baik, yuk kita bahas bersama-sama. Iklan ini ya ada tulisannya bonus sikat gigi mini. Nah, ada brandnya. Apa kira-kira ya brandnya dari iklan ini? Betul sekali, Gigi Den. Ada tulisannya untuk gigi sensitif, membersihkan karang gigi, mengurangi ngilu dalam 30 detik. Kita bahas. Ya, perkiraan kalian benarkah? Nah, iklan ini memang berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi yang memiliki brand atau bermerek Gigi Den. Nah, pasta gigi ini berfungsi untuk mengurangi rasa ngilu pada gigi yang hanya cukup dalam waktu 30 detik saja. Nah, setelah pemakaian. Nah, pasta gigi ini juga melindungi gigi agar terbebas dari rasa ngilu lebih lama. Tahu nggak sih anak-anak rasa ngilu itu seperti apa? Kalau biasanya minum es,
makan makanan yang manis, giginya terasa ngilu-ngilu, nah itu berarti tandanya gigi kalian sensitif ya, sedang sensitif. Kalau giginya sedang sensitif, artinya ada proses dari gigi kita itu ada yang sedang mengalami sakit ya, atau mungkin terganggu. Nah, supaya tidak terganggu, maka kalian diminta untuk membeli Gigiden ini tadi, pasta gigi Gigiden ini. Nah, itu ya anak-anak ya, iklan yang sudah kalian lihat dan kita bahas bersama-sama. Yang berikutnya, nah, dari isinya, ya, dari contoh iklan yang sudah ditayangkan tadi, ya, berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? Iklan dibedakan menjadi 3, betul sekali. Yang pertama, ada iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Contohnya, nah, seperti ini ya, ada pengumuman banyak sekali ya, mungkin yang beredar di di mass media ya, di koran, di majalah, ada banyak pengumuman atau iklan ya yang memberitahukan tentang sesuatu hal. Kalau yang ini contohnya yang Bumia bawa itu adalah pemberitahuan atau pengumuman tentang duka ya, berita duka tentang meninggalnya seseorang. Nah, yang kedua, berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi iklan penawaran atau iklan niaga. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi nih dengan contoh dari iklan niaga ini. Ya, banyak sekali ya beredar, bahkan di sebelum kalian tadi melihat tayangan belajar dari rumah kali ini, sebelumnya kalian sudah melihat apa? Iklan niaga dari SPO. Ya, banyak sekali kan? Nah, itu tadi iklan niaga. Yang berikutnya yang ketiga anak-anak adalah iklan layanan masyarakat. Ini juga banyak sekali, terutama iklan tentang COVID ya, COVID-19 yang memang pandemi ini memang belum berakhir di Indonesia. Jadi iklan layanan masyarakatnya pasti banyak sekali yang beredar. Kalau yang Bumia contohkan ini diambil dari buku tema kalian. Ya, di sini adalah iklan layanan masyarakatnya mengajak kita untuk apa anak-anak? Menghindari diri, ya, menghindari diri dengan narkoba atau drugs. Ya, jangan pernah coba-coba. Nah, percayalah hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba. Itu adalah salah satu iklan layanan masyarakat. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan lanjutkan lagi belajarnya, ya. Tetap di layar televisi kalian. Kita lanjutkan lagi di segmen yang berikutnya. Tetap di mana? Belajar dari rumah bersama guruku. Ya, kembali lagi di segmen kedua di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, di segmen kedua ini kita akan membahas iklan yang berikutnya. Nah, ini dia iklan yang sudah tampak di layar kaca kalian. Ada tulisannya di situ. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, anak-anak, dari iklan gambar yang sudah Bumia tayangkan kali ini, apakah termasuk ke dalam jenis apakah iklan ini? Dan adakah informasi pentingnya? Ya, ingin tahu? Nah, kita lanjutkan. Penasaran ya, apakah dia termasuk ke dalam jenis iklan apa ya? Apakah tadi niaga, ataukah layanan masyarakat, ataukah iklan pengumuman? Iya, ternyata jawabannya adalah iklan layanan masyarakat. Gambar yang tadi itu termasuk ke dalam jenis iklan layanan masyarakat. Dan apakah ada informasi pentingnya? Tentu, karena iklan layanan masyarakat itu memberikan pengumuman atau informasi-informasi penting ya yang terkait dengan yang mengajak kepada masyarakat tentunya. Apa sih informasinya? Nah, yang pertama informasinya adalah mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tadi sudah ada kalimatnya ya, memperkukuh. Nah, itu tadi. Yang kedua, ya, informasi pentingnya yang kedua adalah masyarakat juga dihimbau untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan.
Dan yang terakhir, informasi pentingnya adalah memiliki sikap tolong-menolong, toleransi, saling menghargai, dan rukun. Tadi tergambar dari gambar yang sudah ditayangkan tadi itu ya, di iklan tadi. Nah, baik ya. Jadi sikap tolong-menolong itu juga sangat penting anak-anak. Nah, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Ada seorang anak ya yang sedang menonton televisi, dia membayangkan antara saya mau belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, dan bermain game. Sementara jam di belakangnya menunjukkan pukul 1. Itu tentu saja siang hari ya anak-anak ya, tidak saat sahur begitu ya, siang hari. Ketika dia harusnya beristirahat tidur. Kemudian di belakang kita tampak di gambar tersebut ada ibu ya. Ibu sedang apa itu anak-anak? Nampaknya ibu itu sibuk sekali di dapur. Tetapi sang anak tetap stay di depan televisinya. Nah, dari gambar ini, apakah sudah tercipta persatuan dan kesatuan? Nah, tentu anak-anak sudah bisa menjawab ya. Akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, ibu memasak sendiri, anak sibuk dengan nonton televisinya, PR-nya tidak dikerjakan ya. Menunda ya, bukan tidak mengerjakan tetapi menunda. Nah, menunda inilah yang membuat akhirnya semua hal yang ada di rumah itu bisa terbengkalai ya. Andai saja anak ini bisa membantu ibunya, pastilah terjadi persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Adakah yang masih seperti itu di rumah? No, jangan ya, anak-anak harus peka. Kalian belajar di rumah juga harus peka terhadap lingkungan keluarga ya. Di rumah ibu sedang apa? Loh bu, saya kan harus stay tune terus ikut PJJ bu, harus belajar begini-begini ya. Tapi tentu kalian harus bisa membantu ya, melihat, oh ya ibuku butuh apa, ibu saya butuh bantuan apa dari saya. Pastinya anak-anak tentulah bisa memanage ya, mana yang urgent begitu ya, mana yang harus memang tidak bisa ditinggalkan sekolahnya ya, meskipun dalam keadaan daring atau online. Yuk kita lanjutkan ke gambar yang berikutnya. Akibat adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, kalau yang ini yang positifnya. Nah, akibat adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kalau dulu sebelum belajarnya online ya, atau kita tatap muka, kita melakukan hal-hal yang seperti ini ya anak-anak ya, kerja bakti di sekolah, membersihkan kelas ya. Kemudian kalau yang sekarang persiapan untuk PTM ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, kenapa ya kok gambarnya menggunakan masker, menjaga jarak itu disebut dengan adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Ada yang bisa menjawab? Iya, karena dengan kita menjaga kesehatan kita melindungi diri kita memakai masker, sama saja dengan kita melindungi orang lain, melindungi diri kita dan melindungi orang yang ada di sekitar kita. Nah, pastinya kalau kita sudah melindungi diri kita dan melindungi orang lain yang ada di sekitar kita, tentu kita akan menyebabkan adanya akibat dari persatuan dan kesatuan di lingkungan tersebut. Ya. Gambar persatuan dan kesatuan yang berikutnya. Kalau ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, ini dilakukan di mana ini anak-anak kira-kira? Betul sekali, sudah ada jawabannya. Ya, betul sekali jawaban kalian itu dilakukan di lingkungan masyarakat, tidak di sekolah, Bu. Tentu, kenapa? Karena di situ gambarnya dia itu adalah warga ya, tidak berseragam istilahnya begitu ya. Nah, akibat adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, maka lingkungan sekitar rumah ya, lingkungan sekitar rumah akan menjadi bersih, akan menjadi asri. Tidak hanya yang orang tua saja yang melakukan kerja bakti, tetapi anak-anak juga bisa melakukan kegiatan tersebut. Kita next yang berikutnya. Nah, ini anak-anak ya, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan berbangsa dan bernegara, maka dapat mengakibatkan apa? Nah, menimbulkan perpecahan. Ya, perpecahan apa? Perpecahan bangsa lah, bukan perpecahan piring. Nah, ya, menimbulkan perpecahan bangsa akibat dari persaingan bisnis. Nah, persaingan bisnis ya. Jadi antara toko A, toko B ya, sama-sama lapaknya menjual barang yang sama.
Tetapi jika tidak ada persaingan yang sehat, maka bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Loh Bu, kok bangsa sih jauh amat ya? Kok nggak di sekitar situ aja? Iya, nantinya juga akan berujung memang terjadi di daerah situ, di sekitar pasar itu. Tetapi itu akan berefek panjang kepada perpecahan bangsa. Yang kedua, jika tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan berbangsa, dapat adanya persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, dapat menyebabkan kekacauan perekonomian bangsa. Yang ketiga, adanya kesejahteraan manusia bergantung dari perputaran perekonomian bangsa. Kenapa sih kok dari tadi kok kita ngomongin perekonomian? Dan apa hubungannya? Nah, karena perekonomian bangsa itu juga dapat menentukan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau persatuan dan kesatuan bangsanya itu terjaga, baik, harmonis, rukun, maka perekonomian bangsa akan meningkat. Perekonomian bangsa akan naik. Nah, akan bagus. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal ya warga negaranya itu sehat, rukun, tidak saling perpecahan. Nah, makin hangat lagi kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak hebat kelas 5 Surabaya, kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjutkan lagi ya belajarnya. Kenapa sih tadi kok perekonomian bangsa itu berhubungan erat ya dengan persatuan dan kesatuan. Nah, kita bahas ya. Karena kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan banyak orang anak-anak. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang saja atau satu kelompok saja, tidak mungkin ya. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang banyak, maka karena berhubungan dengan orang banyak pun ya membuat kita harus bertemu ya, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak komunitas, bertemu dengan banyak kelompok-kelompok dan sebagainya. Dan itulah yang membuat perekonomian bangsa kita menjadi semakin kukuh, menjadi semakin kuat. Nah, yuk, lebih jelasnya kita bahas berikut ini. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, ataupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi. Dan dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan sebuah pekerjaan. Nah, setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan juga oleh negara kita tercinta ini. Ya. Jadi cukup jelas ya anak-anak ya, kenapa sih kegiatan ekonomi itu kok penting. Nah, setelah kita melakukan sebuah pekerjaan, kita mendapatkan upah, ya mendapatkan gaji, nah maka kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita yang lainnya. Pastilah kehidupan kita itu butuh apa? Butuh makan, butuh sandang, pangan, dan seterusnya. Nah, kegiatan ekonomi yang utama itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Apa? Ada yang bisa menjawab? Apa sih yang 3 itu? Betul sekali, ada yang pertama yaitu produksi. Nah, kegiatan ini yaitu menambah faedah atau kegunaan dari suatu benda yang awalnya bukan barang jadi, ya, bahan mentah menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi. Nah, kegiatan ini juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, ya. Dan tujuan khusus dari kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa sehingga mendapatkan keuntungan dan sebagai alat pemuas dari sebuah kebutuhan yang kita inginkan. Yang kedua, nah, yaitu kegiatan apa? Yang kedua yaitu adanya kegiatan distribusi. Setelah barang itu diproduksi dari satu tempat, kemudian didistribusikan supaya sampai kemana? Supaya sampai ke konsumen. Tahapnya yaitu distribusi, yaitu disalurkan, ya, atau disampaikan dari tempat produksi tadi disampaikan kepada konsumennya. Nah, yang ketiga tentunya adalah kita nih yang para konsumen ini, ya. Kita ini disebut orang konsumen, ya, disebut konsumen karena kita ini mengkonsumsi dari kegiatan apa? Dari kegiatan ekonomi yang berupa dari produksi sehingga sampailah ke distribusi. Nah, sampai ke toko kita mengkonsumsi sebuah produk tersebut, ya. Nah,
konsumsi adalah sebuah tindakan yang menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur dari manfaat sebuah barang. Ya, tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, apa hubungannya dengan berbangsa ya? Tentu ada hubungannya, anak-anak. Ya, dari kebutuhan hidup itu yang kita penuhi, kita pastilah misalnya kalian membelikan butuh dengan yang namanya laptop. Nah, kalian kalau misalnya Indonesia belum bisa membuat laptop itu secara mandiri, berarti kan kita butuh dari negara lain. Nah, itulah adanya kerjasama antar negara. Nah, oleh karena itu persatuan dan kesatuan ini dibutuhkan sekali anak-anak untuk dalam kegiatan ekonomi ini. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Apa sih pengaruh kegiatan ekonomi itu? Nah, pengaruhnya dari ketiga jenis kegiatan ekonomi tadi itu sangat berpengaruh tentunya terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, maka semakin lancar juga arus peredaran uangnya. Nah, seperti tadi kita butuh tuh kerjasama dengan negara lain. Nah, diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintah yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan cukup baik. Dan pemerintah yang stabil dapat tercapai apabila masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Jadi itu anak-anak ya, kenapa kok berpengaruh sekali. Nah, dari penjelasan yang sudah Bumia sampaikan tadi, bisa kita buat menjadi mind mapping. Ya, bagaimana sih kegiatan ekonomi itu bisa sampai ke tangan kita. Nah, yaitu adanya kegiatan produksi, adanya kegiatan distribusi dan konsumsi sampailah kepada kita. Nah, dibuatlah mind mapping ini fungsinya untuk apa anak-anak? Betul sekali, untuk memudahkan kita mempelajari, ya, mempelajari. Apa yang dipelajari? Nah, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Ya, ada 3 tadi itu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan dari materi kita hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada yang masih ingat? Tadi di segmen 1 kita belajar apa? Betul, berdasarkan isinya iklan dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yaitu iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Dan ada iklan penawaran atau iklan niaga. Kita juga belajar tentang iklan layanan masyarakat. Yang berikutnya, tadi kita juga belajar tentang banyak akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya persatuan dan kesatuan antar keluarga, antar teman, antar masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu menyebabkan akibat, ya, akhirnya tidak adanya persatuan, tidak adanya proses ekonominya nanti juga akan terpengaruh. Nah, yang terakhir tadi kita juga membahas tentang tingginya kegiatan ekonomi akan semakin meningkat sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Jika masyarakatnya sejahtera, maka secara otomatis kegiatan ekonominya juga bagus. Ya, pun begitu halnya, kegiatan ekonominya bagus berarti rakyatnya juga makin sejahtera. Nah, anak-anakku, setelah kita belajar tentang kesimpulan yang sudah kita lakukan pada pembelajaran hari ini, artinya kita sudah mendekati apa nih? Oleh-oleh, betul sekali. Oleh-olehnya apa ya? Ya, pupuk oleh-oleh. Iya dong, tugas rumah itu adalah sebuah oleh-oleh, ya. Oleh-oleh untuk kalian. Nah, tugasnya adalah identifikasikanlah tentang akibat yang timbul apabila tidak mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, masyarakat, juga negara. Dan sajikan identifikasi kalian tadi dalam bentuk mind mapping, seperti contoh yang sudah Bumia sampaikan tadi. Nah, baik anak-anakku, tak terasa ya kita sudah berada di akhir kesempatan kali ini. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M. Baik anak-anakku, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat bertemu kembali. Terima kasih atas atensi kalian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bumia ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.